mempresentasikan mengenai file dari operasi dari kita masa ini. Konsep file. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatannya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe-tipe terdiri dari data baik data numerik, karakter maupun binary, serta program misalnya source program, object program, dan executable program. Atribut file. Sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya. Satu secara umum terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, waktu, tanggal, dan identifikasi user. Informasi file disimpan dalam struktur direktori yang bernama disk. Operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh di file. Terdapat 6 operasi yang dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file atau write, menulis file write, membaca file read, posisi dalam file stick, menghapus file delete, memotong file truncate, open mencari struktur direktori untuk entry, dan memindahkan isi entry ke memori. Close memindahkan isi entry di memori ke struktur direktori pada disk. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah menambah nama, membuat duplikasi. Kebanyakan operasi file melibatkan pencarian direktori untuk memasukkan yang berhubungan file. Untuk menghindari pencarian tetap, beberapa sistem akan membuka file bila file tidak aktif pertama kali. Sistem operasi penyimpanan tabel kecil yang berisi informasi tentang semua file yang terbuka. Bila file tidak digunakan lagi, dilakukan penutupan oleh proses dan sistem operasi memindahkan file dari open file table. Beberapa informasi yang berkaitan dengan pembukaan file yaitu point file, jumlah file yang dibuka, dan lokasi file pada disk. Tipe file. Salah satu pertimbangan penting dalam merancang sistem file dan keseluruhan sistem operasi adalah apakah sistem operasi mengenali dan mendukung sistem file. Bila sistem operasi mengenali tipe suatu file, maka dapat dilakukan operasi terhadap file dengan cara yang rasional. Misalnya, user yang mencoba menciptakan file executable dapat dicegah oleh sistem operasi karena file adalah program binary. Struktur file. Tipe file yang juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan dan dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus, sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Struktur file internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk input atau output dibentuk dalam unit satu blok, physical record, yang berukuran sama. Ukuran physical record tidak tepat dengan panjang logical record. Logical record mempunyai panjang yang bervariasi. Solusinya adalah dengan mengirim jumlah logical record ke blok disk. Ukuran logical record, ukuran blok basic dan teknik pengirim menentukan berapa banyak logical record yang berada pada blok disk. Blok fisik pengiriman dapat dilakukan oleh program aplikasi user atau sistem operasi. File merupakan deretan blok-blok. Semua fungsi dasar input atau output dioperasikan pada blok-blok tersebut. Konversi dari logical record ke blok fisik berhubungan dengan perangkat lunak sederhana. Metode akses. File yang menyimpan informasi yang digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan, atau sequential access, akses langsung atau direct access atau relative access, dan metode akses lain. Akses berurutan, sequential access. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model tab dari sebuah file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, reset, no read after last write. Operasi write membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi input atau output. Operasi write menambah ke akhir file dan ke akhir material pembacaan baru end of file.
File dapat direset ke awal dan sebuah program untuk meloncat, maju atau mundur ke end record. Akses language atau akses langsung, direct access. File merupakan logika record dengan panjang tetap yang memungkinkan program baca dan menulis record dengan cara tepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model dari disk dari suatu file, memungkinkan acak sembarang profile, namun blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks yang pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok tertentu. Untuk menentukan masukkan dalam file, pertama ditarik indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk masuk file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. Struktur direktori. Direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan semua ratusan file pada disk ratusan GB. Mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dengan dalam dua bagian. File pertama, sistem file dipecah ke dalam partisi yang disebut juga mini disk pada mesin IBM atau volume pada mesin PC dan Macintosh. Setiap disk pada sistem berisi setidaknya satu partisi merupakan struktur level di mana file dan direktori berada. Terkadang partisi digunakan untuk meletakkan beberapa daerah terpisah dalam satu disk yang diperlukan sebagai perangkat penyimpanan yang terpisah. Selain menggunakan partisi yang lebih besar dari sebuah disk untuk mengelompokkan disk ke dalam satu struktur logika. Kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam device directory atau volume table of contents. Perangkat directory atau directory menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan tipe untuk semua file dari partisi tersebut. Organisasi file yang umum dapat berupa informasi yang terdapat pada direktori adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal abstraksi, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik. Informasi proteksi. Beberapa proses operasi yang dibutuhkan pada direktori adalah mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar suatu direktori, mengubah nama file, dan melintasi sistem file. Direktori satu level ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Pada direktori jenis ini terjadi permasalahan penanaman dan pengembangan berdasarkan user. Direktori dua level. Direktori ini terdiri dari dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Setiap file diberi nama path. Dapat mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda, mempunyai kapabilitas pencarian, tetapi belum dilakukan pengelompokan. Direktori berstruktur pohon. Direktori berstruktur pohon merupakan struktur direktori yang biasanya digunakan untuk mempunyai direktori root. Setiap file pada sistem mempunyai nama path yang unik. Pada direktori ini, pencarian file dan direktori direction file yang dapat mengakses direktori dan subdirektori. Sebuah direktori atau subdirektori berisi kumpulan file atau subdirektori. Sebuah direktori merupakan file yang diperlukan dengan cara khusus. Semua direktori mempunyai format internet yang sama, tetapi dalam setiap masukan direktori merupakan sebagai file atau sebagai subdirektori. Direktori acyclic graph. Direktori melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori acyclic graph memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama mungkin berada pada dua direktori yang berbeda. File system mounting. Suatu sistem file di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount akan dilakukan proses mounting pada mount file. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik, reliability, dan akses yang tidak benar. Protection. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi kopi dari file. Beberapa sistem komputer mempunyai sistem yang secara otomatis atau melalui intervensi beberapa komputer menduplikasi file ke teks reguler dari sistem file yang secara tiba-tiba dihapus. Protection sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses telah terbatas dan dapat dibuat. Akses diperbolehkan untuk atau tidak tergantung beberapa faktor. Satu di antaranya permintaan aktif akses. Beberapa operasi yang disediakan.
membaca dari file, menulis ke file, menjalankan file, menambah file, dan menghapus file. Melihat dari nama dan atribut file, operasi lain seperti pemberian nama, mengcopy, menambah file juga harus dikontrol. Untuk beberapa alasan, fungsi level lebih tinggi, seperti mengcopy, diimplementasikan oleh sistem program yang menggunakan sistem call. Level lebih rendah. Proteksi disediakan hanya pada level terendah. Sebagai contoh, mengcopy file diimplementasikan dengan deretan permintaan membaca. Dalam hal ini, user dan author dapat menyebabkan file di copy, dicetak, dan lain-lain. Access list dan group. Pendekatan pemasangan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Skema umum untuk implementasi akses identifikasi dependen dengan menghubungkan masing-masing file dan directory dengan sebuah akses list yang menentukan nama user dan tipe akses yang diizinkan untuk setiap user. Bila meminta akses ke file khusus, operasi memeriksa akses list. Jika user tersebut terdaftar, akses diizinkan. Sebaliknya, terjadi protection violation dan dilarang mengakses file. Masalah ini dipecahkan dengan melakukan pengetaan terhadap akses list. Beberapa sistem memperkenalkan 3 klasifikasi user. Pertama, owner atau user yang membuat file. Group, kumpulan user yang menggunakan file bersama-sama dan memerlukan akses bersama. Ketiga, universe, semua user lain dalam sistem. Agar sedia akses bekerja dengan baik, keanggotaan grup harus dikontrol secara ketat. Sebagai contoh, dalam sistem Unix, grup dapat dibuat dan dimodifikasi hanya oleh manajer. Contoh proteksi Unix. Pada sistem Unix, proteksi directory ditangani sama dengan proteksi file. Misalnya diasosiasikan dengan setiap subdirectory menggunakan owner, group, dan universe atau order sebagai 3 bit RWX. Sekian presentasi dari saya mengenai manajemen file. Apabila ada yang kurang dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.